Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni kita masih dengan kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan hadis yang ke-Ats-Tsalitsu was-Tsalasun, yaitu hadis yang ke-33, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa man yasta'fif yu'iffahullah, wa man yastaghni yughnihillah, wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Wa ma u'tiya ahadun 'atha'an khairan wa awsa'a minas sabri." Ya, barang siapa yang menjaga iffah dirinya, yu'iffahullah, niscaya Allah azza wa jalla menjaganya. Wa man yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya, yughnihillah, niscaya Allah jalla wa ala akan mencukupkannya. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah, barang siapa yang bersabar, berusaha untuk bersabar, yusabbirhullah, niscaya Allah jalla wa ala akan menjadikannya bersabar. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri, dan tidaklah ada seorang pun yang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada as-sabar, daripada kesabaran. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ikhwan, telah berlalu pada pertemuan kemarin kita jelaskan terkait dengan menjaga iffah diri dan merasa cukup dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita masuk pada bagian yang berikut dari hadis ini, yaitu bersabar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kalimat wa man yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang bersabar, berusaha sedemikian rupa untuk bersabar, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Maka sabar, ikhwan nafiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, adalah merupakan suatu sifat yang luar biasa sekali, suatu sifat yang apabila Allah berikan kepada seseorang sehingga orang itu memiliki sifat sabar yang tinggi, maka itu berarti dia mendapatkan suatu pemberian yang paling baik dan paling luas cakupannya.
Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini, wa ma'utiya ahadun ata'an, tidaklah seorang diberikan suatu pemberian yang khairan wa ausa', yang lebih baik daripada dan lebih luas minas sabr, daripada sabar. Tidak ada pemberian yang lebih bagus dan lebih sabar daripada, lebih luas daripada sifat sabar. Nah, sabar itu adalah merupakan seutama-utamanya pemberian dan sebesar-besarnya atau seagung-agungnya luas rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, kenapa? Karena sabar itu membantu segala macam urusan. Dengan bersabar seseorang dapat melakukan berbagai macam urusannya itu dengan baik. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memiliki sifat sabar. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, Allah memerintahkan kepada kita supaya kita itu mencari pertolongan Allah dengan memupuk kesabaran. Kesabaran di mana? Ya, kesabaran dalam semua urusan. Sampai kapan kesabaran itu? Kesabaran itu tidak ada batasnya. Ya. Kalau ada orang dia katakan, Ustaz, sabar itu ada batasnya, itu tidak benar. Sabar itu tidak ada batasnya. Nah, sabar itu bagaimana? Ya, sabar itu dia ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pada hantaman yang pertama. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru fi sadmatil ula. Sabar itu ada pada hantaman yang pertama, pada goncangan yang pertama. Artinya ketika seseorang dia pertama-tama kali mendapatkan suatu musibah atau suatu perkara yang tidak sesuai dengan keinginannya, sebelum dia melakukan langkah-langkah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, yang harus ada pada dirinya untuk menghadapi persoalan itu yang pertama-tama adalah sabar. Ya. Nah, ini berbeda. Ada sebagian orang kadang-kadang mereka katakan begitu mereka mendapati musibah, dia berusaha sedemikian kerasnya untuk melawan, seolah-olah dia tidak menerima apa yang Allah berikan kepadanya itu. Dia lakukan semua hal. Nanti begitu dia sudah tidak mampu untuk melawan takdir Allah, baru dia katakan, ya sudah kalau begitu ana sabar saja. Oh, ini bukan sabar. Ini namanya dia sudah tidak sanggup. Ini sudah putus asa namanya. Paham ya? Ada orang dia begitu mendapatkan musibah, dia benar-benar melakukan penyesalan, ya, dia melakukan penentangan, dia melakukan segala upaya yang menunjukkan bahwa dia tidak menerima apa yang Allah jadikan kepadanya itu. Nanti setelah akhirnya baru dia katakan, ya sudah saya bersabar. Nah, ini bukan konsep kesabaran yang benar. Nah, konsep kesabaran yang benar itu sejak hantaman yang pertama seseorang itu dia sudah harus melahirkan rasa ridho dalam dirinya terhadap apa yang Allah putuskan itu, takdir Allah itu. Lalu dia dengan lapang dada, dengan benteng kesabaran menghadapi permasalahan tersebut. Baru kemudian setelah itu dia cari solusi-solusi. Bila dapat jalan keluar, alhamdulillah. Bila tidak dapat jalan keluar pun dia alhamdulillah. Karena apa ya? Karena dia bergerak itu dengan benteng kesabaran. Nah, lah ikhwan, sabar itu sama dengan perkara-perkara yang lainnya. yakni sabar itu tidak lahir dengan sendirinya, ya. Tetapi sabar itu adalah suatu perkara atau suatu sifat yang membutuhkan usaha keras untuk seseorang memiliki
sifat tersebut atau untuk melahirkan sifat tersebut membutuhkan usaha keras, membutuhkan pembinaan, pelatihan supaya seorang bisa memiliki rasa atau sifat sabar. Ya, karena orang itu tidak bisa langsung memiliki sifat sabar dengan baik, ya, bawaan dari lahir gitu misalnya. Ya, dia ada orang yang memang sudah sejak awalnya dia memiliki sifat sabar, tetapi kesabarannya itu tidak sampai pada level orang-orang yang melatih dirinya untuk bersabar. Sama dengan akhlak yang lainnya, hal-hal yang misalnya tentang kejujuran, ya, misalnya tentang amanah, itu membutuhkan kerja keras supaya seorang itu melatih dirinya, memaksa dirinya supaya bisa jujur, memaksa dirinya supaya bisa amanah, ya, dan seterusnya, termasuk dengan kesabaran ini. Nah, sabar ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kata para ulama, itu dapat terjadi pada 3 keadaan dan sangat dibutuhkan dalam 3 keadaan tersebut. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat butuh. Seorang dalam melakukan ketaatan itu sangat membutuhkan kesabaran. Sangat membutuhkan kesabaran. Nah, yang kedua, ya, sabar dari menahan diri dari melakukan hal-hal yang haram. Ya, sabar menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Dia bersabar bagaimana bisa dia mengendalikan dirinya supaya dia tidak terjerumus ke dalam suatu bentuk dosa. Ya, nah, kadang-kadang orang dia sudah bagus dia beribadah, sudah bagus dia memiliki ketaatan, tapi dia tidak memiliki kesabaran, sehingga kalau dia diberikan cobaan berkaitan dengan ketaatannya biasanya dia jatuh, ya. Kesabaran ketika berhadapan dengan, ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah juga biasanya dia jatuh di situ. Maka kesabaran itu harus dipupuk dalam 3 keadaan. Salah satunya adalah, yang pertamanya adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah sabar dari menahan diri dari terjatuh dalam kemaksiatan. Nah, sabar itu butuh taat, ya. Taat itu butuh sabar, ya ikhwan. Taat itu butuh sabar. Karena seorang dia melakukan ketaatan, kalau dia tidak bersabar maka dia tidak bisa istiqamah dalam ketaatan itu, ya. Nah, orang benar-benar luar biasa, ya, membutuhkan kesabaran yang luar biasa ketika dia melakukan ketaatan. Ya, coba aja antum berpuasa misalnya, antum dalam keadaan lapar, ya, dalam keadaan haus, ya, itu antum harus tahan, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Kalau orang tidak bersabar, ya, dia tidak bisa berhasil dalam puasanya. Begitu juga ketika sholat misalnya, orang ada enak-enak tidur di pagi hari, antum harus bangun, walau ngantuk bagaimanapun antum harus bangun. Supaya bangun supaya melakukan sholat subuh misalnya. Antum dalam kondisi kesibukan harus menyisihkan waktu sedemikian rupa supaya bisa datang ke majelis ilmu dan seterusnya. Itu butuh perjuangan keras dan membutuhkan membutuhkan kesabaran. Nah, jadi dalam ketaatan saja itu butuh kesabaran. Jadi sabar itu bukan hanya sekedar sabar karena mendapatkan musibah misalnya lalu sabar, tidak. Tapi ketaatan membutuhkan kesabaran supaya seseorang itu dia bisa istiqamah dalam ketaatan itu, ya. Nah, yang kedua, meninggalkan kemaksiatan, ya, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu juga butuh kesabaran.
Ya kenapa? Ya, karena biasanya hal-hal yang bersifat kemaksiatan itu biasanya dia cocok dengan hawa nafsu. Ya karena dia cocok dengan hawa nafsu, maka jiwa itu cenderung kepadanya. Jiwa cenderung kepadanya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa manusia itu benar-benar memerintahkan dia untuk apa? Untuk kejelekan, untuk melakukan kejelekan. Nah, kejelekan atau hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan itu dia cenderung sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Nah, kalau dia sesuai dengan keinginan hawa nafsu, maka jiwa ini cenderung kepadanya. Jiwa cenderung kepadanya. Nah, bagaimana memalingkan jiwa yang cenderung kepada kemaksiatan itu supaya dia tidak melakukannya? Bagaimana kemudian menahan jiwa yang cenderung kepada kemaksiatan itu supaya dia tetap di situ? Nah, ini membutuhkan apa? Benar-benar membutuhkan kesabaran di dalam apa? Di dalam menahan diri dari melakukan apa? Kemaksiatan. Nah, yang ketiga adalah bersabar dari dalam menghadapi takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginannya. Bersabar menghadapi takdir Allah Azza wa Jal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Maksudnya apa ya? Maksudnya seorang dalam kehidupan dunia ini tidak setiap yang dia inginkan itu terwujud. Ya, tidak setiap yang dia inginkan terwujud. Terkadang dia inginkan yang lain, yang Allah takdirkan kepadanya yang lain. Ya, nah, atau terkadang yang misalnya dia menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu tidak kunjung juga Allah berikan kepadanya. Maka di dalam fase itu dia benar-benar membutuhkan kesabaran. Sabar menghadapi takdir Allah yang tidak sejalan dengan keinginan hatinya, ya. Nah, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang kuat sekali. Ya, di antaranya kesabaran yang sangat menancap jauh di dalam menjadi perangai beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ya, perhatikan. Kami menjadikan waja'alna minhum, kami jadikan di antara mereka a'immatan yahduna bi amrina, ya, pemimpin-pemimpin, imam-imam yang menyeru manusia dengan perintah kami, kata Allah Azza wa Jalla, dengan perintah kami. Kapan itu terjadi? Kapan mereka lahir? Pemimpin-pemimpin yang memimpin umat dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Kapan pemimpin-pemimpin itu didatangkan oleh Allah kepada umat? Yaitu lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Subhanallah, tatkala mereka bersabar. Nah, maka ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, ya, kesabaran itu kata para ulama, ya as-sabru mithlu ismihi murrun madzaqatuhu. Kesabaran itu sebagaimana dalam syair, ya, kesabaran itu sama seperti namanya, yaitu awalnya adalah pahit, ya, awalnya pahit. Walakinna awaqibahu ahla minal asl, tapi akhirnya itu lebih manis daripada madu, ya, lebih manis daripada madu. Nah, orang yang bersabar itu dia akan mendapatkan jalan keluar yang baik. Ya, kita taruhlah ikhwan di dalam suatu musibah misalnya, ketika seorang dia bersabar menghadapi sebuah musibah, maka akhirnya pasti baik. Allah berikan kepada dia jalan keluar yang baik. Kenapa? Ya, karena tidak mungkin ya suatu musibah itu langgeng pada diri seseorang. Pasti musibah itu dia berlalu. Ya, persoalannya berapa lama saja, tapi dia pasti berlalu. Ya. Nah, begitu pula upaya-upaya yang dilakukan oleh seseorang, ya, dalam melaksanakan ketaatan
atau dalam menghindari kemaksiatan, atau ya dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan kehendak hatinya. Nah ini intinya seorang bersabar itu ya adalah pada 3 poros ini. Bersabar pada 3 poros ini. Karena semua perkara yang berkaitan dengan kesabaran itu kembali kepada 3 permasalahan ini, ya. Apakah itu di dalam ketaatan kepada Allah, apakah itu di dalam upaya menghindari kemaksiatan, atau apakah itu sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Nah, dan apa itu kalau dikatakan kalau begitu apa kesabaran itu buahnya? Ya buah daripada kesabaran itu ya manis. Karena akhir daripada kesabaran itu sebagaimana kata penyair adalah ahla minal asl. Dia lebih manis daripada apa? Lebih manis daripada madu. Nah, ya, dan Allah berikan suatu ya karunia ya bagi seseorang. Dalam hadis yang mulia ini ada satu catatan penting ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya ya kepada seseorang ya terhadap apa yang dia usahakan. Nah, Allah mudahkan dia di situ. Ya, itu bagian dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang dia berusaha untuk bersabar, ya Allah akan sabarkan dia. Seorang yang merasa cukup, maka Allah akan membuat dia itu merasa kaya, cukup. Seorang yang dia berusaha untuk menjaga iffah dirinya, maka Allah akan membuat dia terjaga. Jadi Allah Azza wa Jalla memudahkan seseorang untuk apa yang dia upayakan, ya. Kullu muyassirin, ya. Kalian itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kita masuk pada hadis yang ke-34 yaitu Ar-Rabi'u wath-Thalathun, hadis yang ke-34. Ya, kata Syekh, istihbabul afwi wat tawadhu. Ya, dianjurkan untuk memiliki sifat al-afu, pemaaf, wa tawadhu, dan apa? Rendah diri, rendah hati. Ya. Naam. Ya, sifat al-afu ya mudah untuk memberikan maaf. Ini lawannya adalah dendam. Nah, karena sifat memberikan maaf itu merupakan sifat terpuji, bagian daripada akhlak terpuji, maka pendendam itu adalah bagian dari akhlak tercelah. Ya, demikian pula tawadhu, rendah hati, ya, rendah diri, ya, itu adalah merupakan akhlak terpuji, merupakan akhlak yang terpuji. Seorang dia memiliki sifat apa? Tawadhu, dan memiliki sifat pemaaf. Nah, karena orang kalau dia tidak memiliki sifat pemaaf, maka dia akan menjadi pendendam. Dia akan menjadi apa? Pendendam. Dia akan menjadi orang yang menyimpan pada dirinya kemarahan yang membara. Dia akan menumbuh suburkan kemarahan di dalam hatinya. Nah, karena dia tidak memiliki sifat maaf. Ya, padahal kemarahan yang membara, orang yang memupuk subur kemarahan di dalam dirinya, itu berarti dia memberikan peluang untuk dia dipermainkan oleh syaitan. Dan dia telah terjatuh di dalam akhlak yang tercela, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada sifat marah. Ya, ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan saya nasihat. Apa kata Rasulullah? La taghdab. Jangan apa? Marah. Nah, karena orang dia marah dan dia simpan rasa marahnya, atau dia menumbuh suburkan, dia pelihara rasa marah. Rasa marah itu bersemayam di hatinya,
dan merupakan tabiat dia, maka orang ini jauh dari sifat pemaaf. Jauh dari sifat pemaaf. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Dabba ilaikum da'u umami qablakum. Telah merambat di tengah-tengah kalian ini penyakit yang telah merambat di kalangan umat sebelum kalian. Yaitu apa? Al-hasadu wal baghdha. Ya, rasa dengki dan rasa apa? Marah yang membara. Ya, kalau orang yang dia mudah memberikan maaf, maka akan hilang rasa marahnya. Ya. Dan juga dia akan terhindar dari apa sifat-sifat yang tercela seperti iri, ya, dengki, ya, dan seterusnya. Nah, kata Rasulullah, penyakit yang merambat di tengah-tengah kalian ini, yang telah merambat di umat-umat sebelum kalian, itu adalah penyakit yang berbahaya, yakni al-hasad wal baghdha. Dengki dan apa? Kemarahan yang membara, kemarahan yang dipelihara. Al-baghdha al-haliqah, kata Nabi. La halikatur ra'si halikatud din. Ya, kemarahan yang membara itu adalah pencukur, bukan pencukur rambut, kata Nabi, tetapi pencukur agama. Ini orang kalau dia tidak memiliki sifat tawadhu, dia akan merasa dirinya besar, kesombongan ini membuat dia menjadi lalai. Begitu juga kalau orang dia tidak memiliki sifat pemaaf, maka dia akan menjadi orang yang pemarah, menjadi orang yang temperamen, menjadi orang yang pendendam, dan ini juga akan bahaya bagi dirinya. Karena apa? Kata Nabi, sifat yang demikian itu akan menggundul agama seorang. Yani orang bisa lakukan hal-hal di luar daripada nalar manusia karena dia terdorong, terpancing dengan rasa apa? Dendamnya, rasa emosinya. Ya. Nah, dia bisa keluar dari batas-batasan syariah karena dia dipancing atau dia mengikuti, memperturut rasa marahnya dan rasa sombongnya itu. Nah, demikian ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pada besok insyaallah pada hadisnya. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita biidznillah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini,